Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para orang-orang tua, para sesepuh dan tokoh masyarakat, semoga semuanya sehat walafiat. Saya hormati juga segenap panitia Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang mulia Al-Habib Lutfi bin Umar Al-Haddad, Al-Ustadz Abdul Aziz SAG, Ustadz Abdullah, Ustadz Zaid Nur Sabah, Ustadz Rahmat Hidayat SPDI, Ustadz Murdani, Bapak Ketua DKM Pak Andi Rohidi dan seluruh jajarannya, Ketua Majelis Taklim Muhammad Suhendra, Bapak Ketua RT dan Ketua RW ya, Bapak Sarbini, juga Ketua RT RW 02 Lurah Parigi, dan Bapak Dewan Kota Tangerang Selatan, dan seluruh yang hadir pada ini tempat. Ini udah malam ya? Udah lapar apa belum? Belum ya? Mau ngomong apa ini saya? Begini, tadi di dalam saya dibagi duren di dalam tadi, belum kan? Belum kan? Kasihan deh lo. Duren itu ada kulitnya, ada isinya. Yang enak itu kulit apa isi? Isi. Kalau kulitnya duri mulu ya. Kalau isinya legit, mantap gitu. Emang apaan juga yang enak mah isinya. Bener nggak begitu? Kacang juga, kulit kacang mah kagak enak. Yang enak mah dalamnya ya. Terus apalagi Pok? Rambutan, kulitnya sepet ya, yang enak mah isinya. Terus apalagi? Capi. Emang orang sini kenal capi? Kenal ya? Oh jadi ini orang kampung. Saya kata orang kota. Oh, capi juga yang enak mah isinya. Nangka yang enak isinya. Yang namanya kulit, ngapa itu bocah? Nah kulit Pak, walaupun memang dibutuhkan, tapi kulit mah nggak jadi tujuan, tetap tujuannya isinya. Nah Maulid juga begitu. Maulid itu ada kulitnya, ada isinya. Loh kan apa begitu? Iya, mana kulitnya? Nah tuh, mana isinya? Kulitnya ini nih, pada duduk nih gini hari, ini kulit Maulid namanya. Ibarat durian mah ini duri mulu. Gitu. Dimana juga orang begini kalau muludan, pada duduk, pada gelar tikar, pada angob, juga ada. Yang angob we, mana kagak nutup mulut.
Ya, dia mangap we. Mana habis makan pete lagi. Jengkol, ambreng-ambrengan. Nah, itu kulit namanya, Pok. Apa isinya? Tuh, dengerin. Ini begini. Kalau kita makan duren, itu beli kulitnya berikut isinya. Benar gitu? Setelah isinya kita makan, kulitnya mah kita buang. Ada nggak yang makan kulitnya? Orang isinya kemakan, maka akhirnya kulitnya nggak dibutuhkan lagi, buang deh tuh kulitnya. Muludan juga sama nih, ntar juga rapih, kagak ada di sini. Ibarat kulit mah kita udah buang, tinggal isinya, gitu. Paham ya? Isinya apa, Bu? Isinya itu yang bakal jadi vitamin badan kita. Makan jeruk isinya, itu yang bakal jadi vitamin. Badan sampai seger, badan sampai sehat, perut sampai kenyang. Nah, itu isinya. Berhari-hari kita rasanya enak badan karena memang isinya masuk ke perut kita. Gitu. Jadi vitamin, jadi gizi. Nah, maulid itu begitu juga. Kalau cuma ngumpul-ngumpul doang mah terus bubar, ya kagak ada isinya. Isinya apa itu? Dengerin. Isinya itu yang dulu pernah di zaman Nabi Muhammad, yang dulu zaman para sahabat, di mana sahabat mendapatkan dari Nabi Muhammad, itu isinya. Setelahnya Rasulullah berpulang ke rahmatullah, tetap isinya ada. Apa saudara, ibu-ibu sekalian, isi daripada setelah Nabi meninggal yang masih terus dipegang oleh sahabat? Rasulullah bersabda, innama bu'istu mu'alliman, aku diajarkan sebagai seorang guru, aku diutus gitu, aku diutus sebagai seorang guru. Rasulullah itu maha guru. Kalau guru udah meninggal, yang ditinggalkan itu ilmunya. Nah, ilmunya itu isi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu yang kemudian dibawa dan diamalkan oleh para sahabat, dan ilmu itu pula yang diajarkan kepada murid sampai ibu-ibu sekalian ke kampung kita. Gini maksud saya, kalau orang muludan doang tapi dia kagak mau ngaji, itu ibarat orang makan duren kulitnya doang, isinya dia kagak makan. Kalau orang muludan doang tapi dia nggak mau ngaji, itu diibaratkan orang makan capi, kulitnya doang yang sepet, kulit rambutan doang yang sepet, isinya kagak dimakan. Padahal yang penting itu isinya. Paham ya? Di masjid ini diadakan kan pengajian ya, besok ngaji. Nah, itulah isinya maulid. Itu jangan giliran muludan mah orang banyak banget, giliran ngaji mah bertiga. Besok ngaji datang ya. Nih misalnya begini, ada yang ngaji sifat 20 yang Allah wujud, kidam bako moh lafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama lam aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu yang barusan diapal itu sifat-sifat siapa? Allah. Dengerin, ulama katakan begini,
Inda dzikril alim tanzilur rahmah. Kalau orang menceritakan tentang kebaikan orang-orang alim, Allah Ta'ala turunkan rahmat dan keberkahan di tempat itu. Misalnya nih, ibu sama anaknya nyeritain orang alim, nyeritain ustazah, nyeritain kiai, nyeritain ustad, nyeritain habaib sama anak ibu, maka itu anak nanti bakal tertanam di dalam otaknya tentang apa yang diceritakannya, dan nanti kelak dia akan ikut dengan orang yang teringat di dalam otaknya. Nanti dia ngikutin ustadz, ngikutin kiai, ngikutin habib. Itu namanya rahmat. Allah Ta'ala turunkan rahmat pada saat orang menceritakan sifat-sifat kebaikan orang alim. Kalau sifat 20 tadi yang Allah wujud kidam bako, itu sifat siapa tadi? Sifat siapa? Sifat Allah. Apalagi orang menceritakan sifat Allah, menceritakan orang alim aja turun rahmat, apalagi menceritakan sifat-sifat Allah Ta'ala, itu mampu menggetarkan aras. Jadi kalau sifat Allah disebut tuh, itu mampu menggetarkan aras. Itu namanya isinya, itu namanya ilmu gitu. Isinya maulid itu ilmu. Jadi kita harus nuntut ilmu gitu, ngaji tauhid. Siapa yang ngajar, ikutin itu dia. Kalau belum ada yang ngajarin tauhid, mesti ada gurunya. Dosa semua orang satu kampung kalau di kampung itu nggak ada guru tauhid. Sekampung dosa semua. Paham ya? Kalau orang meninggal tidak belajar tauhid seumur hidupnya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dosa tuh. Kudu belajar tauhid. Orang sini mah belum ada yang mampu ngajar tauhid, nyari keluar gurunya, panggil, undang ke sini, didik orang sini biar paham tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu paham gitu? Biar apa saudara-saudara? Biar kita sebagai hamba mempunyai ikatan diri kita kepada Tuhan kita. Kita nggak mungkin terikat dengan Tuhan kalau kita tidak tahu ilmunya. Dan ilmunya itu tiada lain tiada bukan adalah belajar tentang sifat dua yang disebut dengan ilmu aqaid ataupun ilmu tauhid. Dah pelajarin. Itu isinya maulid. Jadi yang Nabi suka kita kenal Allah. Yang Nabi suka kita kenal sifat-sifat Allah. Bukan cuma datang gerayak geroyok maulid. Ini mah kulitnya walaupun bagus tapi masih martabat kulit. Pengen dapat isinya ngaji. Malam apa lagi ngaji fikih? Ngaji fikih bagaimana make mau kena yang bener. Lah make mau kena juga po, kalau kagak diajiin masalah. Lah kan ada caranya make mau kena. Jangan sampai janggut kita nongol. Tuh kalau pakai mau ngena begini-begini, nah kan kelihatannya cakep-cakep banget di kelihatan lah. Tapi kalau lagi sembahyang pakai mau kena begini, sholatnya nggak sah. Mengapa? Sebab janggut aurat. Janggut itu auratnya perempuan. Pada saat kita lagi sholat, mau kenanya nongol, kagak sah sholatnya gitu. Mau kenanya nongol, janggutnya nongol, nggak fokus ini ceritanya, grogi saya grogi. Dah, ataupun rambut yang dicambangnya nongol nih di sini nih, ada rambut dicambang nongol, selembar nggak sah. Makanya sholat ngaca nggak apa-apa, jangan cuma ketemu laki doang dandan. Cuman kalau lagi sholat terus sama kayak lepen setip, apa namanya, lipstick ya. Yang saya mau orang lanang orang paham. Jangan pakai gincu. Ada orang sholat bibirnya masih merah karena waktu wudhu dia kagak bersihin bibirnya. Ada juga orang sholat alisnya masih kereng karena dia pakai sifat alis.
Kemudian saat dia wudhu belum hilang dia punya sifat alisnya. Ada orang sholat pakai bulu mata lentik anti badai, yang kalau disambar geledek nggak ngapa-ngapa. Ada nggak bulu mata yang begitu? Yang dari buntut ayam merak, yang asal dia ngedep debu pada terbang, asal ngedep dus tebu buat begitu. Itu kan ditempel pakai lem aibon, ya kan? Itu apa namanya, bulu mata ditempel pakai lem besi yang kagak bisa nyoplok gitu. Dia keanginan kayak apa juga kagak bisa copot. Namanya juga bulu mata anti badai. Dia pakai sholat, waktu wudhu kagak dibuka, itu semua sholatnya nggak sah. Ngapa? Karena dia nggak belajar fikih. Tuh yang begitu-begitu pok jangan dianggap ilmu remeh. Itulah isinya maulid. Itulah inti daripada kita melaksanakan maulid, biar kenal Allah Ta'ala, biar sah ibadah kita. Pelajari ilmunya, namanya dapat luarnya, dapat dalamnya. Paham tuh ya? Ibarat beli durian mah kita bukan dikasih kulitnya doang, pas kita bawa pulang nyampe di rumah kagak ada isinya, ya kan kita bejangkit, mampus gue kasih kulit durian doang kan begitu. Paham gak tuh ya? Lah kita mulutnya cuma ciplak doang, buat apaan? Pulang mulut kenyang, enak tidur, begitu doang. Ngaji kagak, sembahyang kagak sah. Bedak di pipi masih pada nempel, udah wudhu aja. Itu air wudhu kagak masuk ke pipi karena ada bedak. Kan sekarang mah ada bedak yang nempelnya kencang banget di pipi. Ada nggak begitu? Itu pohon yang didempul. Apa tuh ya? Kalau masjid retak, itu retakannya kan didempul pok, biar kagak kelihatan. Sebelum dicat didempul dulu. Orang juga ada yang pipinya retak. Ya, didempul tuh pakai bedak biar retaknya kagak kelihatan. Kelihatannya jadi cakep banget. Ya kagak ngapa-ngapa, begitu juga emang apa orang dia punya duit. Emang lu bakal punya duit, emang lu mah dengki kan begitu. Dia mau punya duit, begitu juga kagak ngapa-ngapa. Cuman kalau mau sembahyang itu kudu dibersihin gitu. Bulu mata copotin. Iya bulu mata copotin dulu. Lagi sembahyang kedap-kedip, genit bener loh sama Tuhan. Tuh, paham tuh ya? Nah, ngaji Quran, belajar. Jangan sampai kita udah punya mantu, punya anak perawan, baca Fatihah aja masih salah. Begitu, baca bismillah aja masih salah. Sholat kita jadinya kagak benar. Jadi kalau kita belajar ngaji, perhatikan, dengerin, belajar ngaji pada gurunya yang benar-benar ngerti tentang ilmu, maka itu kita mendapatkan isi daripada maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang suruh ngaji, kata Rasulullah, ngaji biar benar, cari ilmu walaupun jauh negerinya, tuntut ilmu gitu. Yang utlubul ima walau apa? Utlubul ima walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun apa? Walaupun di negeri Cina. Bukan. Walau bisin walaupun di negeri Cina. Emang di negeri Cina ada apaan? Hah? Sin itu maknanya al-makanul ba'id, tempat yang jauh. Kalau emang di sini kagak ada yang ngajar, keluar nyari ilmu ke tempat yang jauh gitu. Tapi kalau orang yang udah pergi nyari ilmu jauh udah pulang, yang nyantren udah pulang misalnya, udah ada di kampung kita, ngaji sama dia, tuntut ilmu sama dia, biar dia nyari jauh-jauh, capek-capek nyari ilmu di jauh-jauh, dia udah pulang, udah sampai di kampung kita, udah balik lagi, ngaji sama dia, walaupun umurnya lebih muda daripada kita. Kita mah tua umur doang, ilmu mau orang gableng. Oh ya gitu, biarin dia walaupun masih muda, ilmunya tua tuh. Nah, ulama katakan al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi.
Al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Ilmu itu mampu mengangkat rumah yang tiada bertiang. Maksudnya apa, Pok? Rumah tiada bertiang. Perhatikan, orang tuh, Pok, dihormatin di kampung mah biasanya karena hartanya, bener ya? Contohnya gimana? Mulut susah amat sih ngomongnya ini. Asal ada orang kaya mati, itu yang nyolatin banyak banget. Asal ada orang susah mati, yang nyolatin dikit banget. Bener begitu? Asal ada orang kaya mati, yang tahlil banyak banget. Asal ada orang susah mati, yang tahlil dikit banget. Itu artinya apa, Pok? Di masyarakat mah harta menjadi ngangkat martabat seseorang. Udah, itu jadi kalau orang kaya dihormati. Begitu. Kedua, orang punya pangkat kedudukan dihormatin. Itu malurah tuh, asalnya itu malurah, lantas baik kita hormat. Itu mah RW tuh hormat. Itu mah RT kagak hormat sama RT mah. Orang kita tahu sama dia, ya kemarin juga si RT kagak punya rokok minta sama gua. Lah ngapain gua hormatin RT? Lah gitu. Lah gua yang nunjuk sih, gua yang nentuin segala ketinggian dia. Enak banget telu teledik. Mak. Paham tuh ya? Gitu. Ketiga, karena punya turunan dihormatin. Dia mah itu anak presiden dihormatin. Anak raja dihormatin gitu. Lah ini kalau dia harta kagak punya, pangkat juga kagak punya, turunan juga kagak punya, siapa yang ngormatin coba? Duit emang kagak gablek. Di warung juga catatan utangnya mererot. Jabatan emang kagak punya, emang siapa mau milih dia? Orang kalau susah mah kagak ada yang dukung. Bener begitu ya? Turunan juga yang bapaknya tukang macul. Bapaknya tukang macul nanti kebon mulu. Cuman bersihin rumput doang. Siapa yang mau hormat sama dia? Kagak ada. Tapi dengarkan, al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Ilmu itu mampu mengangkat harkat martabat manusia yang nggak punya harta, nggak punya jabatan, nggak punya keturunan. Tuh. Dia mah itu kagak punya jabatan, tapi ilmu sama dia. Lu lihat, ntar pejabat datang ke rumah dia minta didoain. Gitu. Orang kalau udah berilmu, saudara-saudara, andaikan doanya kagak diijabah, nyumpain mah pasti diijabah. Dengerin, saya ulangin ngomong nih. Orang kalau udah punya ilmu, walaupun doanya kagak diijabah, kalau udah nyumpain pasti diijabah. Buktinya kalau orang mati pada minta airnya sama dia. Ustadz, bapak saya udah lama banget, dari pagi udah kagak bisa makan, ambekan udah empis, doain Ustadz. Kata doain sama Ustadz, nih minumin, mati, betul kan? Lempangan nyumpain udah tokcer. Ini mah pengalaman, saya ngomong begini juga. Banyak namanya korban. Dah, kagak punya, dia punya turunan, punya ilmu, terangkat. Makanya begini nih, dengerin. Jangan kecil hati nyantrenin anak. Walaupun kita orang susah, nggak punya pangkat, nggak punya turunan, ntar berkah dewek. Mengapa begitu? Dengerin. Setiap orang di pesantren, kalau bukan gurunya seorang wali, maka di atas gurunya dia akan waliullah. Gitu. Saya ulangi lagi, setiap orang yang nyantren, setiap nih, asal nyantrennya benar, setiap orang yang nyantren, kalau gurunya bukan seorang wali, maka di atas gurunya pasti waliullah. Nanti ditanggung itu bocah, dia punya keberkahannya sama guru-guru yang menjadi waliullah. Gitu. Di atasnya lagi, apalagi di atasnya, di atas guru-gurunya, di atas gurunya saja seorang waliullah, apalagi ke atas lagi. Makanya jangan tinggalkan majelis ilmu.
sebab di situ sudah ditumpahkan doa-doanya para wali-waliullah, di situ sudah ditumpahkan doanya Rasulullah, ilmu itu sudah ditumpahkan doa-doa Nabi Muhammad. Paham tuh? Itu mah gue kalau ngaji udah kurang tapi paham, jangan ngomongin paham. Gue kalau ngaji udah kagak tapi ingat, yang diajarin gue udah lupa-lupa mulu. Biarin begitu juga, walaupun ngaji tidur datang. Nah ini yang gue maksud. Gue memang resep kalau ngaji pules. Ngaji pules, gak apa-apa. Pules, gak apa-apa begitu. Yang penting ada keberkahan majlis taklim. Nanti dengarkan nih, dari keberkahan kita menuntut ilmu yang itu dulunya ada di dalam diri Nabi Muhammad, maka nanti kita akan matinya husnul khotimah. Berkahnya begitu tuh. Nggak kudu dipanggil kiai. Gua ngaji mulu nggak jadi kiai nih. Nggak usah dipanggil ustad. Nggak usah. Tuh ngaji biar benar. Paham gitu? Ngajinya yang jelas, gurunya biar jelas, kitabnya biar jelas. Jangan nggak pakai kitab. Gurunya, guru kita biar jelas. Itu dia jadi guru, dia ngajinya di mana? Ngaji di mana? Hati-hati. Sekarang mau paham udah macam-macam. Ntar ujung-ujungnya muludun ora boleh, jara ora boleh, tetek bengek, akhirnya berantem kita sama guru. Apa baik kagak boleh? Di mana dia nyantrennya? Di mana dia ngajinya? Siapa gurunya? Biar jelas. Supaya tanggung jawab keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan. Itu gurunya biar jelas, jangan asal-asalan. Jangan juga ngaji udah bertahun-tahun Fatihah belum bener. Emang apa? Karena ngajinya bila ijro'il mulu. Itu bukan ngaji, itu mah yang pakai speaker jam 1 siang, yang baik johor, yang matahari lagi sedang penter-penternya, itu speaker kuat banget. Bila Ijro'il datang memanggil, badan ya terpujur di pembaringan. Pembaringan apa pendaringan? Di pendaringan. Udah jeter-jeter, besok itu lagi, tapi lumayan. Tapi itu sayang-sayang, buang-buang waktu. Biar jelas ngajinya, fikih biar jelas. Paham tuh? Panggil ustazahnya yang benar, panggil gurunya yang benar, biar ibadah kita didandanin. Nanti nih yang pada sembahyang nih semuanya ahli ilmu. Dengerin, perhatikan nih, kalau lumbung pengen padinya penuh, maka beras di sawah ditanam yang bagus. Berasnya yang mesti ditanam, lumbungnya bakal penuh. Kalau masjid saudara pengen penuh orang sholat, maka makmurkan majlis taklim. Nanti orang yang pada ngaji pada datang dewek ke masjid, pada penuh. Kalau masjidnya dicakepin, ini udah dikit lagi kayak Masjid Nabawi di masjid. Cakep banget ya. Dapat orang sini duitnya ada aja. Dari mana ini dia? Masjid sampai keren begini tiangnya. Ini tiangnya doang, ini rega rumah saya satu kayaknya. Saking mewahnya. Cuman pengajian kagak didukung, pengajian kagak diramein, pengajian malah dijauhin. Ustad-ustad bukannya didukung di dalam ngajarnya, maka ini masjid nanti jadi sarang kuntil anak, saudara-saudara. Gitu ujungnya. Lo kenapa begitu? Ya buktiin aja. Emang siapa yang sembahyang? Ntar juga begini nih, imamnya dia doang. Tuh, yang ajan dia, yang qomat dia, yang imam dia, begitu nantinya. Tapi itu mah dulu kan, sekarang udah berubah ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang begitu nih, yang ajan dia, yang qomat dia, yang imam dia, injak baik. Emang apa jadi begini urusannya? Gitu. Jadi orang-orang yang belajar ilmu dipersilahkan. Jadi di tempat kita ini ada daripada ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal jahlu yahdimul baital izzi wasyarafi.
Sifat bodoh itu dapat meruntuhkan kemuliaan dan kehormatan. Dia babanya kiai tapi kagak ngaji, tetap aja bodoh. Tinggal baba doang kiai, ngaji mau gogah, tetap aja geblek, ngangon kebo, gitu karena nggak ngaji. Walaupun babanya kiai, anaknya harus ngaji kalau mau jadi kayak babanya. Ilmu mah kagak ada yang turun, harus dia belajar. Babanya orang kaya dihormatin karena anaknya nggak mau ngaji. Saudara-saudara, wajah lu yahdimu baital izzi wasyarafi, karena bodoh runtuh. Babanya meninggal mah habis aja orang anaknya bodoh gitu. Ataupun punya pangkat, dia punya orang tua, disegani di kampung, dihormati sebagai tokoh masyarakat, anaknya kagak belajar ilmu, runtuh saudara-saudara, tidak menjadi mulia. Maka tiap-tiap rumah yang ada di ini kampung, upayakan anak-anaknya agar menjadi orang-orang saleh. Amin ya rabbal. Saya dengar di kampung ini udah alhamdulillah kompak dengan adanya pengurus masjid yang baru, jadi kompak nih buat pengajiannya gitu. Juga ustadz-ustadznya ada yang udah pulang nyantren, namanya Ustadz Zaid Nur Sobah. Dia udah pulang nyantren itu, alhamdulillah udah mulai dia merintis. Mudah-mudahan ilmunya berkah saudara-saudara, terus ke depan ilmunya bertambah, biar supaya anak-anak di kampung kita nggak pakai jauh-jauh ngajinya, di sini baik gitu ya. Terus audio udah nyantren jauh-jauh nyari ilmu, udah pulang, udah tuntut saja ilmunya sama dia. Maka itu namanya isi daripada maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di dalam ilmu dibahas secara rinci apa itu pengertian ikhlas, apa pengertian khusyuk dan lain sebagainya, yang menjadi saripati daripada kita punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan masyarakat di kampung ini dengan melaksanakan maulid Nabi Muhammad, Allah ta'ala turunkan keberkahan kepada kita semua. Dan siapa-siapa yang punya dosa dari rumah datang ke ini tempat, mudah-mudahan pulang Allah ta'ala ampuni dosanya. Begitu bahwa orang kalau mauludan punya dosa, pulang dosanya habis. Dulu di daerah Puncak ada seorang alim wali besar bernama Al Habib Umar bin Hud Al Attas. Puncak, tahu kan Puncak? Dia kalau mauludan itu ngumpulin apa itu namanya kambing, motong kambing 60 ekor buat mauludan. Orang banyak banget tuh, ribuan yang datang, 60 ekor dia buat kambing. Kata Habib Umar, udah kumpul kambingnya 60, sudah beb, tambahin 10 lagi. Waduh, kebanyakan beb. Enggak, biar yang 10 aneh yang beli, yang 60 panitia beli, yang 10 aneh yang beli, aneh tambahin nih duitnya. Buat apa beb, kemakan. Yang 10 itu buat maling. Sebab kambing kalau banyak begitu nggak masuk kandang, biasanya ditaruhnya di lapangan. Nanti ada maling yang 1-2. Ya itu mah sayang-sayang beb kalau buat maling. Nah sayang-sayang, nanti berkahnya Nabi Muhammad, maling bakal insaf, malingnya bakal tobat gitu. Pas malam datang acara maulid, Habib Umar kasih sambutan. Kata Umar, wahai saudara-saudara penduduk Puncak semua, yang garong, yang maling, yang jablay gitu. Puncak kan banyak jablaynya ya. Ada yang ngata, iya bener gitu. Yang jablay, selamat datang di dalam acara maulid datuku Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang datang membawa dosa karena perlakuan saudara yang tidak baik, karena maksiat saudara yang saudara lakukan, ketahuilah pada malam hari ini saya sampaikan bahwa saudara pulang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jablay pada nangis. Habib terima kasih orang awam, orang bodoh. Dia bisa jadi begitu karena nggak ada ilmunya. Akhirnya Habib terima kasih, dosa ana diampunin. Besok ya Habib, ana berhenti jadi jablay, ana tuker pakaian ana pakai kerudung sampai akhir hayat.
Ada yang mau pakai baju daster, nggak pakai baju yang straight apa tuh, legging, nggak mau pakai legging, pada tobat. Itu namanya berkah daripada Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ada penyanyi dangdut, saya cerita dikit. Perempuan dia, kata lakinya begini, Neng, udah apa Neng nyanyi dangdut, jangan dari perawan sampai udah punya anak masih nyanyi dangdut aja, abang malu ngelihatnya. Begitu. Terus ntar pencarian saya bagaimana? Ntar pencarian abang yang nanggung. Gogah hiburan ini mah bang, gitu. Jadi celananya, roknya yang di atas dengkul semua. Namanya juga penyanyi dangdut. Kalau kagak begitu kagak laku. Nah, sepatunya yang haknya tinggi-tinggi. Sepatu penyanyi dangdut kan tinggi-tinggi dia. Satu hari bininya diajak maulid. Ini mau kemana sih bang? Orang rame banget. Diem aja lu mah kagak hidup. Nah, keluar nasi kembuli, saudara-saudara. Ini nasi kembuli udah dibacakan maulid. Di kita makan nasi uduk dah taruh begitu ya. Nasi uduk gitu. Nasi kembuli keluar di nampan-nampan. Kata lakinya bini, makan Neng, makan. Makan tuh laki sama bini. Bininya nangis aja lagi makan nasi kembuli. Lu ngapa nangis Neng? Ya bang, ini saya berebel aja air mata saya. Kali gitu tadi lu ngucek mata, tangan lu habis kena sambal. Lah kagak, sambal dari mana orang kita baru nyomot. Iya ya bang, dia kata begitu. Ntar kita pulang, semua celana saya dan rok saya yang pendek-pendek bakar, kata dia. Kata bininya. Lakinya bingung. Lalu bisa tobat begini. Biasa gue sembahyang ogah, itu juga celana-celana yang pendek gue suruh buang ogah, ini suruh bakar. Besok bang, sepatu saya yang haknya tinggi-tinggi bakar semuanya bang. Lu bener ini ngomong? Bener. Pulang saudara-saudara, itu semuanya dikumpulin sama bininya. Dari celananya, jam tangannya kan ada 20, dia mau model-model. Ini mau jam tangan maksiat kata gitu. Gue laku maksiat gara-gara punya jam tangan ini. Dia bakar semuanya. Kata lakinya, jangan Neng, jual aja, jual. Mayan duitnya buat beli rokok gitu. Kata lakinya, kagak, ini semua ini sejarah kelam, sejarah gelap dalam hidup saya. Karena ini perkara-perkara ini yang membuat dosa saya dicatat, membuat saya layak untuk dapatkan siksa. Saya tobat dari sekarang. Habis lakinya tobat, habis bininya tobat, lakinya datang ke rumah saya. Dia cerita, saya aja bengong. Loh kenapa bang? Benar, saya juga bingung. Bini saya bisa tobat. Langsung saya ingat. Inilah berkah Nabi Muhammad. Inilah berkah Rasulullah. Abang bahagia, abang beruntung, abang punya bini kesentuh berkah Nabi Muhammad. Menjadi orang baik seketika. Kalau kiai nasihatin belum tentu bisa dari dulu. Ustadz nasihatin belum tentu bisa dari dulu. Abang selaku lakinya kagak bisa merubah abang punya bini. Kagak berubah-ubah dari dulu. Ini yang turun tangan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman wasilahnya makan nasi kembuli. Paham tuh ya? Wasilahnya apa? Makan nasi. Nah, di sini mah andaikan nggak ada nasi kembuli, tetap itu nasi semuanya sudah mendapatkan doa dibacakan maulid terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang keluar saudara makan, bawa pulang kalau perlu. Di situ diniatkan di dalam hati kita biar Allah Ta'ala turunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, agar maulid lahirnya kita dapat dan batiniahnya juga kita dapat, buat diri kita juga buat anak istri kita yang ada di rumah. Jadi ini yang maulid, yang hadir, yang tidak maulid, yang hadir maupun yang tidak hadir di ini tempat, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah Nabi Muhammad. Begitu. Yang hidup maupun yang sudah mati semuanya biar dapat berkah Rasulullah. Gak usah pakai ngomong begini nih, lo kan apa? Lu yang gak dapat. Tentang Nabi mah gak usah pakai ada lokan, lu yang gak dapat. Orang kata dibilangin benar-benar pakai lokan. Paham tuh ya? Lo kan apa yang orang udah mati. Nah kalau saya ceritain kepanjangan. Kalau saya jelasin lagi kepanjangan. Waktu udah malam, kita udah sama-sama lapar, perasaan mah sama aja. Ya enggak? Perasaan sama-sama. Dah begitu dah. Mudah-mudahan semuanya
sehat walafiat, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus orang-orang tua kita yang nyai-nyai biar pada kuat ibadah, sehat afiat. Kemudian juga yang bapak-bapak nih semuanya, yang kongkong, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua, tidak perlu saya sebutkan namanya satu demi satu, biar semuanya sehat walafiat. Ya Allah panjangkan umur anak-anak kita biar semua menjadi saleh salehah. Ala hadhihi niyya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya akhi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.